Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tarnesia Gajar Farliana dengan NPM 21080801003. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran dan penjelasan mengenai atensi. Baik, langsung saja. Apa itu atensi? Jadi, atensi sendiri adalah cara kita yang secara aktif memproses sejumlah informasi yang terbatas dari sejumlah informasi yang tersedia oleh panca indera kita, memori yang kita miliki, dan proses-proses kognitif lainnya. Atensi mencakup proses-proses sadar maupun tidak sadar. Proses sadar itu cenderung lebih mudah untuk dipelajari, sedangkan proses yang terjadi di alam bawah sadar itu sangat sulit dipelajari. Kenapa demikian? Karena cenderung tidak disadari oleh individu tersebut. Dan adanya atensi, kita bisa merespons stimulus yang ditangkap dengan cepat dan memberikan jalan masuk informasi yang kita dapat dengan cepat ke dalam daya ingat. Kita cenderung lebih mudah untuk mengingat informasi yang mendapatkan atensi kita ketimbang dengan informasi yang tidak mendapatkan atensi. Baik, langsung saja pada contohnya. Jadi, ketika kita menonton video YouTube dengan seksama, kita akan lebih mudah mengingat informasi yang kita dapatkan dari video YouTube tersebut dibandingkan dengan kita menonton video sambil menyapu misalnya. Dari situ, kita cenderung tidak ingat informasi apa yang disampaikan oleh video tersebut. Baik, langsung pada fungsi atensi. Tentu atensi memiliki fungsi umum, bukan? Jadi, mari kita mengulas secara dalam fungsi atensi. Yang pertama yaitu signal detection. Yang kedua ada search. Yang ketiga ada selective attention. Dan yang keempat ada DVD attention. Signal attention atau bisa disebut juga dengan deteksi sinyal itu adalah koneksi di mana individu mampu untuk memilih beberapa stimulus penting pada saat mereka dihadapkan pada stimulus yang tidak relevan dan mengganggu dalam jumlah yang banyak. Ada 4 kemungkinan yang bisa saja terjadi pada saat kita sedang mendeteksi sinyal. Yang pertama yaitu true positif, yang kedua false positif, yang ketiga false negatif, dan yang keempat itu ada true negatif. Untuk lebih memahami mengenai konsep dari 4 kemungkinan ini, mari kita bahas dengan menggunakan contoh. Jadi pada contoh yang pertama yaitu semisal ada seseorang lifeguard sedang menjaga pengunjung pantai dari bahaya ketika ada seorang pengunjung yang tenggelam dan meminta tolong, lalu si lifeguard ini melihat pengunjung tersebut lalu menyelamatkan. Itu adalah contoh dari true positif, di mana ada sinyal yaitu pengunjung yang sedang tenggelam lalu lifeguard menangkap sinyal tersebut dan akhirnya bisa merespon terhadap sinyal tersebut. Baik, kita memasuki contoh yang kedua, yaitu ketika lifeguard mendengar ada yang berteriak meminta tolong, lalu ia mencari-cari dari mana asal suara tersebut. Lalu setelah ia mencari, ia tidak menemukan ada pengunjung yang sedang dalam bahaya. Situasi ini bisa disebut dengan false positif. Baik, kita memasuki contoh yang ketiga, yaitu ketika ada pengunjung yang sedang dalam bahaya, misalnya saja tenggelam atau kram, lalu ia berteriak meminta tolong, namun si lifeguard ini tidak mendengar permintaan tolong tersebut. Kondisi si lifeguard yang tidak mendengar teriakan tolong dari pengunjung ini disebut dengan false negatif. Dan situasi untuk kondisi true negatif adalah ketika lifeguard duduk dan tidak ada yang berteriak meminta tolong, dan si lifeguard juga tidak mendengar ada yang berteriak meminta tolong. Baik, kita masih ada pada fungsi atensi dan selektif sinyal. Ini sangat dipengaruhi oleh ekspektasi dan juga pengharapan. Nah, terhadap munculnya stimulus, contohnya seperti pada saat ketika kita lapar, kita akan lebih aware terhadap tukang yang berteriak.
atau tukang bakso yang lewat depan rumah dibandingkan pada saat kita sedang tidak ingin makan bakso. Kalau ada suara tukang bakso, ya kalau lewat aja gitu. Kata tidak lebih peka terhadap deteksi sinyal suara tukang bakso itu tersebut. Fungsi atensi yang kedua itu adalah pencarian yang dilakukan oleh sensor kita itu dipahami oleh jumlah item yang ada pada lapangan seseorang. Jadi pada sistem pencarian sendiri memiliki contoh, yaitu bisa kita lihat pada gambar pertama ini. Coba kalian perhatikan gambar ini dan carilah huruf B pada gambar tersebut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan pada gambar yang kedua ini dan coba cari huruf B pada gambar yang kedua ini. Dua gambar yang barusan kalian lihat, gambar mana yang paling mudah? Tentu gambar nomor 2, bukan? Hal ini terjadi karena jumlah item pada gambar yang pertama itu lebih banyak dibandingkan pada gambar yang kedua. Itulah yang membuat pencarian yang dilakukan pada gambar kedua itu lebih mudah dibandingkan pencarian pada gambar yang pertama. Nah, ketika kita dihadapkan oleh beberapa item, lalu kita meminta untuk mencari satu item yang dengan berbeda dengan item lainnya, pencarian kita tersebut dinamakan fitur search. Fitur search sendiri tergolong sangat mudah untuk dilakukan dibandingkan dengan tipe pencarian lainnya. Lalu ketika kita melakukan pencarian dan kita diminta untuk melihat dua dimensi sekaligus, semisal saja pada warna dan bentuk. Nah, pencarian sendiri kan memiliki contoh lain nih, seperti warna dan juga bentuk. Pada kali ini kita akan sedikit memberikan gambaran mengenai warna dan bentuk itu. Nah, pada pencarian ini disebut juga dengan conjunction search. Conjunction search ini cenderung lebih sulit untuk dilakukan, apalagi terhadap beberapa pengecoh pada saat kita sedang melakukan pencarian. Oke, untuk yang sekarang coba kalian perhatikan gambar yang pertama ini. Perhatikan gambarnya dan carilah sebuah persegi pada gambar tersebut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan pada gambar yang kedua ini. Pada gambar yang kedua ini, coba carilah persegi berbentuk merah. Jadi pada kedua gambar yang baru saja diamati, di mana gambar pertama merupakan simbol simulasi dari fitur search, sedangkan gambar kedua merupakan simulasi dari conjunction search. Dan juga pada kali ini terdapat 3 teori dasar dari pencarian, yaitu yang pertama, pencarian akan lebih mudah dilakukan dengan cara mencari perbedaan antara item yang dicari atau target dengan destruction yang ada. Yang kedua, jika destruction dan target itu semakin mirip atau semakin sama, maka pencarian akan semakin sulit untuk dilakukan. Yang ketiga, itu ada 2 step dalam melakukan pencarian, yaitu secara simultan mengaktifkan representasi mental, mengenal seluruh target potensial, atau memilih target sebenarnya. Dari target potensial yang telah diaktifkan, fungsi atensi berikutnya adalah selective attention. Baik, selective attention. Apa sih selective attention itu? Selective attention sendiri menjelaskan jika sebenarnya kita itu memilih stimuli-stimuli yang ingin kita fokuskan dan mengabaikan stimuli-stimuli lainnya. Seperti contohnya, ini dia contohnya, yaitu ketika kita sedang belajar, kita akan fokus untuk melihat pelajaran yang sedang kita baca atau buku yang sedang kita baca, dan kita akan mengabaikan suara-suara anak-anak atau saudara-saudara kita yang ada di luar kamar. Selective attention sendiri dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu karakter khusus dari ucapan pembicara, seperti misalnya suaranya rendah atau tinggi, atau ritme bicara orang tersebut. Yang
Yang kedua adalah intensitas suara, apakah suaranya besar atau kecil. Yang ketiga ada jarak sumber suara dengan diri kita. Teori-teori yang berkaitan dengan selective attention sendiri diantaranya adalah teori botol dan juga teori filter. Dalam teori layar botol terdapat beberapa pendapat, diantaranya pendapat pertama yaitu proses dari pemfokusan sinyal itu terjadi setelah adanya penyaringan indrawi dan sebelum adanya pemrosesan persepsi. Adapun contoh lainnya yaitu ketika kita berada di suatu ruangan yang ramai, kita secara otomatis telinga kita akan menyeleksi suara mana yang mau kita dengar dan suara mana yang tidak mau didengar. Sedangkan pada pendapat yang kedua menjelaskan jika mekanisme tersebut terjadi setelah pemrosesan persepsi. Contohnya ketika kita berada di ruang yang ramai, terus kita sudah menyeleksi untuk mendengarkan teman kita yang sedang berada di depan kita, yang sedang ngobrol dengan kita. Nah, pada saat kita mendengarkan dia, kita tetap bisa mendengarkan apa orang yang menyebut nama kita jauh di belakang kita. Proses ini terjadi setelah adanya pemrosesan persepsi tadi. Sementara itu, teori filter beranggapan bahwa terdapat filter antara sistem input, perpetual, dan saluran untuk memproses informasi sehingga stimulus yang tidak diolah harus menunggu untuk diolah, dan jika stimulus tersebut tidak diolah maka akan hilang dari memori kita. Nah, kali ini kita memasuki fungsi yang terakhir yaitu DVD attention. Jadi pada fungsi ini individu cenderung lebih mudah untuk membagi perhatiannya, bisa dihadapkan oleh tugas-tugas yang menggunakan modul task yang berbeda, contohnya mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik. Itu jauh lebih mudah dibandingkan kita mengerjakan tugas sambil mendengarkan berita di TV. Hal ini dikarenakan mengerjakan tugas dan juga menonton berita di TV itu sama-sama harus memahami makna kata sehingga tugas tersebut menjadi sulit untuk dilakukan ketika dilakukan bersamaan. Nah, baik, kali ini kita memasuki faktor yang mempengaruhinya sendiri. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kemampuan atensi sendiri adalah kecemasan, tingkat kesulitan tugas, dan keterampilan dalam memproses. Kan dalam perhatian, kita dalam prosesnya atensi itu terjadi secara otomatis dan juga secara terkontrol. Proses otomatis terjadi tanpa melibatkan kesadaran atau hanya sedikit saja melibatkan kesadaran. Proses ini terjadi dengan cepat tanpa kesadaran meskipun kita tahu kalau kita melakukannya. Baik, pada hal ini saya akan memberikan sedikit contohnya, yaitu ketika berada di ruang yang ramai, lalu teman sebelah kita sedang bercerita tentang pacarnya, semisal. Nah, kita itu melakukan atensi terhadap cerita dari teman kita itu secara otomatis. Jadi tanpa usaha yang begitu banyak, kita bisa langsung fokus terhadap cerita dari teman kita walaupun distraksinya banyak, sedangkan proses terkontrol itu melibatkan kesadaran yang penuh dan biasanya ini terjadi pada saat kita sedang mendapatkan tugas yang baru atau tugas yang sulit. Contohnya ketika kita baru saja belajar untuk menyetir mobil, kita akan secara sadar dan secara terkontrol melakukan atensi terhadap ucapan instruktur mengajar kita bagaimana cara menyetir mobil yang baik itu, karena ini adalah pertama kalinya kita mau menyetir mobil, dan menyetir mobil merupakan tugas yang sulit untuk kita. Jadi kita secara terkontrol melakukan atensi terhadap instruksi yang diberikan oleh instruktur latihan mobil tersebut. Oke, jadi itu tadi merupakan gambaran dan penjelasan mengenai atensi. Saya harap dari gambaran dan penjelasan tadi dapat dipahami dan juga dapat menambah wawasan kalian semua. Terima kasih.